pujian. Kami bawa korban sembah kami di hadapan-Mu, sebab Engkau yang layak terima segala pujian dan segala hormat kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Diberkatilah setiap kami yang datang dengan kerendahan hati, kami yang membawa segala syukur kami yang membawa segala korban persembahan kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya kami pulang membawa sukacita besar dari Tuhan. Kami membawa berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Sukacita kami penuh di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus yang bersukacita bersama saya.
satu-satunya dalam hidup kami. Kepada kami menyembah ya Tuhan. Yes, we worship you, Lord. Berharga di mata kami berdoa buat anak-anak kami di hadapan mata kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mereka diciptakan untuk melakukan kehendak Allah pada zaman dan generasi di mana mereka hidup di dalamnya. Kami percaya mereka dilahirkan dengan tujuan ilahi. Masa depan mereka sungguh ada dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Hari ini kami menggendong mereka, besok mereka menggendong kami. Hari ini kami mengajar mereka, di masa depan mereka akan mengajar kami. Hari ini kami memeluk mereka, ke depan mereka akan memeluk kami. Berkati mereka dengan firman, berkati guru sekolah minggunya dan pendamping guru sekolah minggu. Biar Tuhan mereka merasakan hadirat di ruangan sekolah minggu, sebagaimana kami merasakan di tempat ini. Kami orang-orang dewasa yang di ruangan ini, kami buka hati kami dan pikiran kami, Tuhan. Kami butuh firman-Mu, karena bagi kami tahu makanan jasmani bagi tubuh jasmani kami, tetapi makanan rohani adalah untuk kemurahan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang Kau bawa dari Tangerang Selatan sampai ke depan. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi hatinya, urapan Tuhan atas kehidupannya. Setiap perkataan adalah perkataan Tuhan. Apa yang dia ucapkan, apa yang dikatakan datang dari urapan Roh Kudus. Dan kami yang mendengar, hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburkan benih firman Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Biar yang bertelinga mendengar, dan kami pulang tidak sama ketika kami datang. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama saya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta Pratama dari India, wakil kepala dari GBI di Tangerang Selatan. Gitu ya Bu ya. Saya bersyukur, mari kami berdiri. Ibu, kita kasih aplaus untuk Ibu. Mari silakan depan mikrofon. Selamat datang Ibu. Shalom. Shalom saudara. Ada sukacita? Pasti. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, Roh Tuhan ada pada saudara dan saya, kita bersukacita. Amin. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Tadi saya sudah diperkenalkan bahwa saya dari Jakarta. Gereja kami di Tangerang, saudara, ada dari Pondok Cabe. Kami dari gereja Bethel Indonesia, House of Glory. Puji Tuhan, kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amen. Bukan kuat dan ganda saudara dan saya, kita sama-sama boleh memuji dan menyembah Tuhan. Yes. Amin. Nah saudara, saya lupa memperkenalkan suami saya, Bapak Setianto. Ya, ini suami saya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya akan membawakan tema hidup dalam pengurapan yang bermultiplikasi. Nah, saudara, saya ambil di Yesaya 62. Yesaya 62 ayat 1 dan 2 akan saya bacakan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Amin. Amin saudara. Beri kemuliaan dulu buat firman Tuhan. Luar biasa saudara. Nah saudara, di sini dikatakan Roh Tuhan ada padaku, bahwa hari ini dan sampai selama-lamanya Roh Tuhan itu ada pada saudara dan saya. Saudara, di sini dikatakan Tuhan mengurapi. Jadi jika ada Roh Allah di dalam hidup saudara, Tuhan pasti mengurapi saudara. Tentunya waktu saudara diurapi, tentunya saudara itu adalah orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar akan apa? Kebenaran firman Tuhan, mencari wajahnya. Betul saudara? Kalau kita tidak intim dengan Tuhan, tidak akan ada Roh Allah di dalam hidup saudara. Karena saya tahu hari ini saudara hidup di dalam Roh Tuhan dan ada pengurapan Tuhan saudara. Saudara, Tuhan bukan cuma mengurapi saudara, tetapi Dia memutuskan aku untuk menyampaikan kabar baik. Saudara diutus Tuhan. Saudara adalah orang-orang eksalnya Tuhan. Amin. Saudara adalah pilihan Tuhan. Banyak yang dipanggil saudara, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi saya tahu hari ini saudara, hari ini dan saya adalah pilihan Tuhan untuk diutus mengabarkan kabar baik. Amin saudara. Nah, kabar baik itu kepada orang apa? Orang sengsara. Orang sengsara adalah orang-orang yang menderita. Hidupnya suka pakai pikirannya sendiri. Hidupnya selalu menderita, sulit untuk menerima firman. Seperti wanita pendarahan 12 tahun. Dia tahu bahwa ada Yesus yang ajaib, tapi karena pakai pikirannya sendiri, dia memanggil tabib sehingga uangnya habis. Setelah uangnya habis, tidak semakin baik, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Jadi kita percaya orang-orang sengsara ini kita harus bebaskan, harus memberitakan kabar baik kepada dia bahwa ada Yesus yang tabib ajaib. Saudara, amin. Beri kemuliaan buat firman Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan kita merawat orang-orang yang lemah hati. Saudara, yang lemah hati itu patah hati, orang yang rusak, hancur secara rohani, hatinya jahat, hatinya jauh dari Tuhan, hatinya hanya memikirkan duniawi, egois. Saudara, datang Tuhan utus untuk merawat mereka agar mereka mendapatkan pengurapan Tuhan, saudara. Amin. Sehingga mereka hatinya dipulihkan, diberikan hati yang baru dari Tuhan, hati yang tahir, hati yang mengasihi Tuhan. Ada hatinya Tuhan dan dia menjaga hatinya sehingga apa? Terpancar kehidupannya. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Yesus Kristus. Nah saudara, orang-orang kawanan yaitu terikat kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus, kuasa-kuasa kegelapan, roh mamon, roh terikat dengan dusta. Ketika saudara diurapi, saudara diputus, bebaskan mereka saudara. Amin. Karena kita hidup dalam pengurapan Tuhan, karena ada Roh Allah di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Nah, dikatakan di sini tahun rahmat Tuhan. Jadi tahun ini dan sampai selama-lamanya Tuhan memberi pemulihan, pembebasan dan kemenangan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Terus saudara, oleh kuasa darahnya
kita hidup dalam urapan Tuhan. Yaitu yang pertama, menerima kuasa dari Tuhan. Amin. Saudara, kita menerima kuasa dari Tuhan. Yaitu Lukas 10 ayat yang ke-19. Lukas 10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, saudara, saya ambil lagi di Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Amin, saudara. Jelas hari ini, saudara, ketika saudara hidup dalam urapan Tuhan, saudara diberi kuasa. Amin. Diberi kuasa untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Artinya apa? Kekuatan musuh kita bisa lawan, saudara, apapun itu persoalannya, ya. Dan Mazmur 91:14 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi kuncinya ketika saudara menerima kuasa dari Tuhan, yaitu apa? Melekat kepada Tuhan. Ia akan membentengi saudara. Ia akan apa? Melumpuhkan segala persoalan, segala masalah saudara. Amin. Amin, saudara. Jadi ingat, kita diberi kuasa. Nah, saudara, apa yang dikatakan multiplikasi? Yaitu apa, saudara? Kesaksian saya. Pada waktu itu ada seorang suami istri dari Bandung, saudara. Ternyata istrinya divonis kena sakit leukemia darah. Ya. Nah, saudara, waktu mereka ke dokter di Jakarta, kami yang jemput dari antar. Tahu saudara obatnya? Saya tanya, obatnya apa? Saudara tahu, hanya omega 3. Pagi 5, siang 5, sore 5, malam 5, tambah lagi karena malam 5, berarti 25 butir omega 3. Hanya itu obatnya. Dan terus saya bingung, saudara. Oh, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib. Ini vitamin. Saya percaya ini ada sesuatu maksud Tuhan. Nah, pada waktu saudara, karena kita diberi kuasa, kita punya roh Tuhan, kita punya pengurapan, Tuhan izinkan untuk kita boleh lihat suaminya. Saya melihat suaminya ada sesuatu yang aneh, saudara. Dia memakai kalung salib yang besar. Akhirnya saya punya hati waktu saya berdoa, sambil bertemu mereka, Tuhan bilang, tanya bapak ini, kenapa kamu pakai salib besar-besar? Saya tanya, Pak, kalungnya saya nggak bilang pakai besar-besar, kalungnya bagus ya Pak ya, salibnya saya. Jangan sampai dia tersinggung, saudara. Dan dia bilang, ya bagus, tapi dengan muka yang sedikit ekspresinya ada emosi, ada marah, saudara. Dan saya bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya bicara dengan orang ini? Kau berikan aku hikmat. Di dalam nama Yesus, saudara, akhirnya saya bertanya, Bapak ada apa ya sebenarnya? Kok ibu sampai sakit? Dan dia berkata begini, saya tidak ada apa-apa, Bu. Oh, oke. Dan akhirnya, saudara, Tuhan gerakkan saya untuk bicara, mau nggak Bapak dan Ibu sebelum pulang kita berdoa bersama-sama. Nah, saudara, waktu kita berdoa bersama-sama, saudara, saya pegang suaminya bersama suami saya. Kita katakan, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan utus aku untuk memberitakan kabar baik buat orang-orang yang patah hati, orang yang hancur. Mari Tuhan, tunjukkan kuasa. Ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kita katakan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Dan saya katakan, apa saudara, lepas dari
bekerja, saudara. Bukan lagi saya nggak ada apa-apanya, tapi saya tahu bersama Yesus kita akan melakukan perkara besar. Amin. Dan akhirnya saudara, waktu kami memuji menyembah Dia berteriak-teriak, saudara, sakit dia. Sakit, saudara. Akhirnya yang saya lihat dengan jelas kalau itu kuasa kegelapannya, saudara. Dia ambil seperti dari perutnya, seperti ada pisau, ada belati. Dia tarik, dia bilang sakit Tuhan. Dia tarik dari perutnya, saudara. Tidak ada apa-apa, tapi dia berhayal. Kita melihat bahwa itu dia sedang membuka kuasa-kuasa kegelapannya, saudara. Dan akhirnya, saudara, dia menangis, dia bilang sakit, dia terguling-guling, saudara. Kita terus memuji Tuhan, kita sembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, bukan kami Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau ambil alih Tuhan. Dan akhirnya, saudara, dia menangis rupanya pisau belatinya, kuasa kegelapannya telah terlepas dalam nama Yesus. Dan akhirnya dia bangun, saudara. Saya tanya, ada apa Pak? Kok Bapak membuka pisau seperti belati ini dari perut Bapak? Dan akhirnya dia bercerita, saya ini kepahitan, saya ini sakit dari keluarga, saya dihina sama keluarga saya, semua kakak saya, keluarga suami saya, istri saya itu orang kaya. Dan kami ini sedikit ya, nggak punya apa-apa ibu. Akhirnya saya datang ke kelenteng dan saya bawa yang disuruh pada orang-orang kelenteng untuk di rumah untuk menyembah, untuk memakai belati dalam badan saya. Dan akhirnya, saudara, istrinya sakit. Tetapi, saudara, kuasa Roh Kudus bekerja. Pada saat itu setelah dia dibebaskan, saudara, dia pulang ke Bandung. Dan akhirnya saya telepon lagi, saudara, istrinya sudah sembuh. Amin. Sembuh oleh apa? Oleh kuasa tadi yang dia sudah lepaskan. Karena dia mau dari jalan yang tidak benar, yang tidak baik, dia menuju jalan kebenaran dan menuju kesempurnaan. Bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan saudara dan saya, itu saudara, itu yang dia lakukan. Dan akhirnya puji nama Tuhan, kami bersuka cita. Kami bersuka cita karena apa? Karena kami melihat Tuhan multiplikasikan pelayanan kami. Di sini, saudara, kita tahu bahwa Roh Tuhan ada pada saudara dan saya. Di sini kita diurapi Tuhan. Kita punya pengurapan Tuhan yang membuat semua bukan kuat dan gagah saudara dan saya, tapi Yesus yang hebat, Yesus yang disembah, Dia yang berjalan, saudara. Dia yang berkuasa, Dia yang akan melepaskan kuasa-kuasa kegelapan, tetapi melewati saudara dan saya. Kita dipakai Tuhan untuk apa? Alatnya Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat firman Tuhan. Jadi jelas yang pertama adalah tadi kita diberi kuasa, kita hidup dalam pengurapan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah ketika kita hidup dalam pengurapan Tuhan, ada Roh Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, kita menerima buah-buah Roh. Amin. Saya bacakan dulu buah-buah Roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Beri kemuliaan buat firman Tuhan. Haleluya. Saudara, di sini yang terlebih kita tahu bahwa buah-buah Roh itu adalah apa? Itu dari Tuhan. Gak bisa kita beli, gak bisa kita lakukan sembarangan. Tetapi dari Tuhan ketika kita intim, pagi hari-hari masih gelap, kita datang kepada Tuhan dan berdoa dan mengucap syukur, saudara. Tuhan izinkan
dalam hidup kita, saudara. Ketika kita bangun, tidak lagi terus kita pergi atau melakukan kegiatan, tetapi hari masih gelap. Hari masih gelap adalah jam 3, jam 4 pagi, saudara. Kita muliakan Dia. Kita katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Roh Kudus. Inilah aku Tuhan, utus aku. Amin. Aku bersyukur kalau aku masih hidup pagi hari ini. Jadikan aku Allahmu, biar aku diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ini saudara yang terutama hidup kita, tidak ada yang lain selain Dia. Tanpa Dia kita tidak ada artinya. Tanpa Dia kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi bersama Dia, sekali lagi saya katakan, bersama Tuhan kita melakukan perkara besar. Amin saudara. Amin. Nah, di sini saudara, ketika kita memuji Dia di saat teduh, saudara, buah-buah roh itu turun, saudara. Ya, pagi hari setelah kami berdoa, mengucap syukur, kami beraktivitas, kita punya apa? Punya kasih, punya sukacita, ada damai sejahtera, kita jadi sabar, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir apa saudara, yang terutama ini adalah apa? Penguasaan diri. Ketika saudara tidak dengan penguasaan diri, saudara akan emosi, saudara akan marah, akhirnya saudara ujung-ujungnya makut. Jadi saya percaya di tempat ini mempunyai buah-buah roh. Amin. Sekali lagi beri dulu tepuk tangan buat firman Tuhan. Saudara, penguasaan diri itu adalah apa? Kasih antara kita dengan saudara kita yang kelihatan. Dan apalagi kita boleh mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan kita mengasihi, pasti yang tidak kelihatan kita pun mengasihi Tuhan. Itu punya penguasaan diri, saudara. Ketika kita punya penguasaan diri, saudara, kita hidup dalam ketekunan, kesalehan. Karena apapun masalah saudara, saudara punya penguasaan diri, saudara bisa berbicara dengan apa? Kelemah lembutan, kasih. Itulah buah-buah roh yang Tuhan kirim buat saudara dan saya. Tetapi dengan apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Sekali lagi, kita harus punya saat teduh dan kita harus punya doa bersama keluarga. Itu yang terpenting, saudara. Saya belajar dari awal saya bertobat. Inilah buah pertobatan saya. Dimanapun saya berada, mau di tempat dingin, mau di panas, mau jauh, mau dekat, tetap paling lambat setengah 4 jam 4 saya sudah memuliakan nama Tuhan. Karena saya tahu ketika kita memuliakan nama Tuhan, semua keluarga, saudara, anak, cucu, pelayanan, jemaat, semua teman-teman kita, semua pendeta-pendeta, saya percaya Tuhan berkati mereka. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan, Tuhan yang jaga di mana mereka berada, saudara. Itu yang kita doakan. Saya percaya mujizat akan terjadi. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara baca di dalam firman, saudara lakukan, penghurapan Tuhan turun, saudara, dan maka doa-doa saudara dijawab Tuhan. Karena doa adalah dijawab. O oleh Allah. Jadi jangan ragu dengan doa, pasti dijawab Allah. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, di dalam buah-buah roh ini saya mendapatkan kesaksian yang sangat luar biasa. Yang Tuhan janjikan, kalau engkau jawab ya Tuhan, utus aku, pasti mujizat terjadi. Tapi kalau saudara bilang tidak, mujizat tidak akan pernah terjadi. Pada sekali waktu saudara saya di kota Jawa Tengah, tapi di desanya namanya Purbalingga. Di sana ada rumah sakit, ada seorang lurah yang tadinya 30 tahun yang lalu dia
dia di luar Tuhan. Karena dia seorang lurah, saudara. Tetapi ketika dia dilengsar, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saya dan suami saya melayani dia. Dia minta dibaptis ulang. Saya tanya sama gembala saya, bolehkah dibaptis ulang? Kalau memang dia mau, karena dia 30 tahun sudah berlari dari Tuhan, biarkan dia mau dibaptis, silahkan. Biar dia kembali dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. Dan kami baptis, saudara. Setelah dibaptis, saya bilang, besok jangan ke gereja yang kami layani, tapi kami mau ke Jogja. Jadi Bapak jangan ke gereja sana, di gereja yang tempat Bapak aja dulu, karena kami tidak ada, kami mau ke Jogja. Tapi saudara, yang namanya iblis suka mengaung-ngaung, saudara sedang mencari mangsanya. Dia bilang sama istrinya, ayo kita ke gereja ibu yang kemarin bantu saya. Loh, ibunya bilang ke Jogja, enggak, kita ke sana. Oke, berangkatlah mereka. Saudara, sampai di jalan, ini terjadi sungguh-sungguh, bukan karena mistik ya saudara, tidak, tapi ini sungguh terjadi. Dia menabrak nenek itu mati, dia ditabrak mobil, dan akhirnya kakinya patah, tulang rusuknya patah di dalam, menusuk ke paru-paru, saudara. Pada waktu itu kami siang mendoakan dia. Saya bilang, kenapa Bapak berangkat ke gereja? Kan saya bilang kami tidak ada. Tapi sudahlah, semua sudah terjadi seizin Tuhan. Tapi saya percaya kuasa Allah akan membalut Bapak. Pasti Bapak disembuhkan, dipulihkan. Nah saudara, kami berdoa, mengucap syukur, dan akhirnya sore kami pelayanan. Jam 12 malam kami pulang ke pastori, saudara, di desa. Kami tidur di desa. Saya belajar, saudara, dari awal pertobatan saya sampai hari ini. Tuhan kasih di desa, di kota, di luar negeri, dimanapun saya mau jalan untuk Tuhan. Nah saudara, pada saat itu jam 12 malam, saya baru mau tidur dengan keadaan pastori di desa. Dan akhirnya ada pendeta yang punya gereja di sebelah saya ketuk pintu, saudara, jam 12 malam. Bu, tolong Bu, ada apa? Saya bilang, Bapak yang kita doakan tadi sore, yang Pak Lurah itu tulang rusuknya sakit. Sekarang ayo kita ke rumah sakit. Yang benar Pak, kan tadi kita sudah doakan dia. Tapi hati saya, aduh kayaknya sudah capek loh. Capek baru pulang dari pagi ke desa-desa, ke gunung-gunung. Kayaknya tunggu deh Pak, sebentar saya tanya suami saya bilang, Pak bagaimana Pak, menurut kamu, baiknya kamu malam ini juga kita harus ke rumah sakit karena Bapak Lurah tadi sekarang. Kata siapa? Kata Bapak Pendeta yang sebelah. Oh, jadi gimana Pak baiknya? Ayo kita pergi. Ayo pergi. Oke. Pak Pendeta, oke kita pergi. Sepanjang jalan saya memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, aku percaya mujizat masih ada. Dalam nama Yesus. Sampai di rumah sakit, saudara, saya bingung masuk ke kamar dia, nggak ada orang satu pun, cuma istrinya dan adiknya. Saya tanya, Bu, saya bangunnya. Ibu tadi telepon Bapak Pendeta? Enggak. Loh, adik telepon Bapak Pendeta? Enggak. Yang sakit nggak mungkin lah, orang sedang di rumah sakit, sedang di dalam keadaan kesakitan, saudara. Saya bilang, Bapak Pendeta yang benar Bu, ini nomor teleponnya. Saya tanya, Bu, apakah ini nomor telepon Anda? Iya. Bukan ini. Saudara, saya langsung tangkap bahwa itu adalah Yesus yang ajaib, yang mau melihat hati saya dan suami saya. Maukah engkau pergi jam 12 malam, engkau dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, maukah kamu pergi 1 jam untuk ke rumah sakit? Saya langsung menangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, engkau baik. Kalau aku nggak mau, aku nggak akan melihat mujizat. Aku percaya kalau Tuhan yang effort, Tuhan yang izinkan, pasti mujizat masih ada. Dan akhirnya kepada yang sakit saya cuma bilang begini, Pak, bagaimana rasanya sakit Bu? Saya besok harus ke Singapura, tapi saya nggak punya uang. Karena di rumah sakit ini tidak ada alat-alatnya, harus di Singapura. Saya nggak punya uang Bu. Selama 30 tahun saya mengabdi, saya jadi lurah, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya bersyukur saya bisa
mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada waktu saya datang, saudara, saya mendapatkan hikmat, saudara. Saya katakan begini, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Aku tidak punya apa-apa Tuhan, tapi aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, persoalan, sakit, penyakit. Engkau telah tebus dosa kami Tuhan dengan darah yang mahal. Engkau telah mati, Engkau bangkit buat saudara dan saya, mengampuni dosa-dosa saudara. Dan akhirnya saudara, waktu saya pegang di dadanya, di paru-parunya saudara, ada bunyi saudara, kerentak, kerentak, kerentak. Saya dengar, suami saya dengar, pendeta teman saya dengar, dan yang sakit bilang gini, kok bunyi ya Bu? Wah, saudara, saya takut juga. Kenapa bunyi? Tapi saya menghibur diri saya. Bukan cuma menghibur, tapi saya tahu ada roh Tuhan, ada pengurapan Tuhan. Roh Tuhan bekerja di dalam tulang rusuk itu, akan sembuh dan akan kembali satu saudara. Tidak jadi ke Singapura karena tidak ada darah, dalam nama Yesus. Dan saya cuma bilang, sudah Pak, yang penting Bapak percaya bahwa bunyi itu Tuhan sedang menyembuhkan. Saya menghibur diri saya, tapi saya percaya ada kuasa. Dan akhirnya kami pulang saudara, kembali ke rumah. Dan jam 7 pagi saudara, kami ditelepon dari rumah sakit. Tadi malam apakah Ibu Emilia dengan suami dan pendeta datang ke rumah sakit? Iya, betul. Saya bilang, ada apa? Bapak, saya dokter yang menangani Bapak Lurah itu. Terus Pak, bagaimana? Puji nama Tuhan, dokter ini adalah anak Tuhan juga saudara. Dia katakan begini, puji nama Tuhan Ibu, tulang rusuk yang tadinya masuk ke dalam paru-paru itu sudah keluar dan merangsang kembali dan sehat sempurna. Ini yang Tuhan ajaib, Tuhan yang luar biasa. Saya tahu bukan saya Pak, ya Bu, Bapak Ibu bisa ke gereja ke rumah sakit untuk bersaksi. Saya bilang, maaf Pak, semua itu bukan kuat dan gagah saya, itu Tuhan yang sembuhkan. Karena saya harus berangkat ke Wonosobo Pak, hari ini juga saya minta maaf, saya bukan sombong, saya bukan gampang, tapi saya tahu semua ini kuasa Tuhan. Tuhan yang sembuhkan dan saya harus melayani lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Di sini saudara kita melihat kita dimultiplikasikan dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Bukan lagi saudara dan saya. Gak usah sombong. Bukan kamu yang sembuhkan, tapi Tuhan bilang, aku adalah Tuhan. Aku adalah Raja di atas segala raja. Dia yang sembuhkan saudara. Jadi saya percaya hari ini kalau ada saudara yang sakit, Tuhan telah sembuhkan. Amin. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya Bapak berangkat ke Italia akan jadi dokter yang kaya di sana ya. Saya percaya Tuhan menyertai saudara. Amin. Tuhan melakukan segala perkara yang baik. Amin. Nah, puji nama Tuhan saudara, Bapak Lurah ini sembuh dan dia menjadi jemaat yang terbaik, yang luar biasa. Yang karena ada roh Tuhan di dalamnya, dan dia selalu sekarang bergereja bersama istrinya. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Nah saudara, yang terakhir, yang ketiga, ketika kita melakukan roh Tuhan, kita rindu, kita haus ada roh Tuhan di dalam kita. Kita hidup dalam pengurapan yang ketiga, menerima roh yang menyala-nyala. Colek sebelahnya, roh menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala. Yes. Amin. Ya, kalau di gereja semangat. Amin. Jangan kalau ada bola, go, yes. Di gereja kalau kita mendengar firman matanya ngantuk-ngantuk. Di sini jaga ya, di sini hebat. Amin. Katakan kalau di sebelahnya kita hebat. Kita hebat. Karena ada pengurapan Tuhan. Ya, di gereja ini ada pengurapan Tuhan, ada roh Allah. Yes. Amin saudara. Roh yang menyala-nyala. Jadi kita menerima roh yang menyala-nyala adalah Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinan
kesiksaan, kesengsaraan, hidupnya hanya memotong. Jadi saya percaya di tempat ini adalah roh yang menyala-nyala. Untuk apa saudara? Untuk melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ya, kalau kita melayani manusia kita akan kecewa. Saya banyak dulu belum mengerti selalu untuk manusia. Akhirnya saya kecewa. Dan sekarang saya bilang tidak, saya tidak mau melayani manusia. Saya datang untuk melayani Tuhan seperti untuk Tuhan. Makanya saudara, kemarin dari Jakarta pesawat kami jam 9 pagi. Tapi kami dari rumah jam 5 karena kami takut ke perjalanan jauh. Dari rumah 1 jam karena hari kerja takut macet Jakarta. Jadi kami berangkat jam 5, jam 3 kami sudah bangun, berdoa, siap-siap. Dan sampai di pesawat jam 9 kami naik. Tiba di Surabaya jam 11, berangkat lagi ke Kupang. Tapi saudara, seizin Tuhan, saya tuh gak bisa tidur. Saya tuh memuji Tuhan. Saya menyembah, saya baca firman sampai akhirnya handphone saya baterainya lowbat. Dan akhirnya saudara jam 12, setengah 1 saya bilang di pesawat ada jualan Indomie saudara. Cuma ada Indomie karena kami belum makan, jadi ada Indomie. Saya bilang, Pak, kita makan berdua aja ya. Karena saya juga gak mau makan mie banyak-banyak super mie, takut. Saya bilang, ya udah beli teh panas bayar. Saudara, apa terjadi? Karena saya tahu jam 2 akan tiba di Kupang. Saya melihat jam setengah 2 itu badai, hujan saudara, pesawat sudah goyang saudara ya. Tapi di sini justru saya melihat kuasa Tuhan. Saya tidak ada rasa takut, saya cuma bilang ada Yesus. Jika ada Allah di pihak aku tidak takut apa yang terjadi. Aku percaya Tuhan sudah siapkan segalanya. Amin. Dan akhirnya saudara mendengar dari pengumuman bahwa pesawat kami tidak bisa landas karena tidak melihat landasan, angin ribut badai. Jadi kami alihkan ke Makassar dalam waktu 1 jam 20 menit. Wow, 1 jam 20 menit kami masuk Makassar saudara. Tapi hati saya tetap berbunga-bunga. Saya percaya ada Yesus. Jika Allah di pihak saya, tidak ada yang dapat melawan. Amin. Dan akhirnya sampai di Makassar turun saudara. Dan ada lagi pengumuman, kami tidak bisa berangkat dulu. Kami akan diskusikan kembali dan kami kabarkan kabar baik ya. Saya cuma di pesawat, saya lihat semua borong Indomie. Indomie yang tadinya gak laku saudara, habis. Aduh, saya bilang Indomie habis Pak. Sudah jam 3 dan jam 4 kembali berangkat ke Kupang. Dalam 1 jam 20 menit perutnya sudah lapar lagi saudara. Mau beli Indomie habis. Tuhan terima kasih. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Aku percaya kami berangkat dari Makassar masuk Kupang. Ada roh Allah. Amin. Tidak ada rasa takut saudara. Biasanya dulu waktu belum mengenal firman, wah, darah Yesus, Tuhan tolong. Darah Yesus disebut-sebut saudara. Padahal kalau nyanyi di gereja, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan. Hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Kita sudah berubah saudara. Kita sudah diubah paradigma kita. Kita ada urapan Tuhan. Kita ada roh Allah. Kenapa kita harus takut? Padahal Tuhan bilang tidak ada roh ketakutan. Amin. Saya percaya di sini semua ada roh Allah di dalam hidup saudara. Amin. Beri kemuliaan dan berkat Tuhan. Nah saudara, ketika roh kita menyala-nyala saudara, dan urapan Tuhan itu turun, baru saudara saya mendapati lagi pelayanan ini terakhir Pak. Terakhir kesaksian saya dan terakhir firman-Nya. Boleh
Lanjut aja kata Pak Karen. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, saudara, kesaksian ketika roh kita menyala-nyala, saudara, Tuhan berikan multiplikasi, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan apa saudara? Kesaksian mujizat yang Tuhan lakukan, yang engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak intim, tidak punya penguasaan diri, tidak ada roh Allah di dalam saudara, tidak ada pengurapan Tuhan, saudara tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Bukan cuma pendeta, bukan cuma saya, tapi saudara semua dapat penglihatan dari Tuhan. Saudara diutus Tuhan untuk mengabarkan kabar baik. Jadi saudara harus lakukan yang terutama tadi, dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku Panjang hidup. Amin. Sepanjang hidup saudara disertai Tuhan. Amin saudara. Nah, kesaksian saya ini saudara, Mazmur 22 ayat yang keempat dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, saya ini bukan PL, saya nggak bisa nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi saudara. Tapi saya tahu Tuhan bilang di atas puji-pujian orang Israel Tuhan bersemayam. Jadi ketika saudara memuji, menyembah Tuhan, menyanyikan lagu Tuhan, itu jangan sembarangan dimasukkan di dalam pikiran kita, dijadikan. Dia bersemayam dan akan jadi saudara. Amin. Nah saudara, saat saya berjumpa dengan anak satu gadis saudara, usianya baru 19 tahun, itu di daerah Jawa Tengah. Saya pada saat itu mau melayani dari GSJA. Saya dari GPI, tapi saya melayani banyak ke gereja-gereja lain, bukan untuk mengambil jiwa gereja-gereja, tetapi memberitakan kabar baik. Itu Tuhan yang suruh loh saudara, nggak suruh disuruh GPI, GSJA enggak, tapi Tuhan mau ke semua bangsa. Amin. Semua murid-muridku Tuhan bilang. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saya datang, saya bilang, ada apa Pak? Ini anak saya sakit, sampai buta matanya, sampai kurus kering, sampai waktu tidur itu kulit-kulitnya sudah lengket di kasur saudara. Maaf saudara, sudah kecil di tempat tidur, sudah gak bisa apa-apa, sudah hitam, padahal baru 8 bulan, belum bertahun-tahun, cuma 8 bulan saudara. Pada saat waktu itu saya cuma bilang, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, aku tidak mengerti. Ketika aku berseru kepadamu, Tuhan bilang apa? Aku jawab dengan hal-hal yang besar yang tidak aku ketahui, dan aku akan memberikan tahu kepada engkau. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang dahsyat. Saya tanya sakit apa? Ibunya bilang gak tahu. Pokoknya setiap malam cuma teriak sakit, sakit. Akhirnya buta saudara. Ini lihat ya, dengar ya, 8 bulan buta dan sampai kurus kering saudara. Dan apa yang terjadi? Saya bersama pendeta-pendeta memuji dan menyembah Tuhan. Pendeta-pendeta bilang begini, Bu, saya bilang keluar, kenapa? Bau luar biasa. Gak apa-apa, kita sama Tuhan, Tuhan ada. Ya tapi maaf ya Bu, kami keluar, termasuk suami saya keluar saudara. Semua keluar, kenapa? Karena memang ada roh ketakutan, ada roh yang ada di dalam bau sedap saudara. Tapi saya bilang buat saya gak ada Bu. Karena apa? Karena kita tahu roh Allah ada pada kita. Kita diurapi, kita harus
majikannya. Majikannya bukan majikannya yang muda, yang suami istri, tapi majikan opa, bapak daripada anak muda ini. Opanya saudara. Anak ini dijanjikan ketika dia diperkosa, dia bilang saya mau kawinin saudara. Akhirnya karena anak ini masih muda, 19 tahun tercakulah dia di dalam jerat maut saudara. Karena dia tidak mengenal Allah yang benar, karena dia tidak mengenal Yesus sebagai juru selamatnya, dia jatuh dalam pencobaan. Dan akhirnya saudara dia diusir oleh majikannya, oleh si opa ini. Dan dia pulang, karena dia masih muda, dia takut berbicara, dia pulang ke rumahnya. Dan saya katakan, Mbak sakit apa? Dia diam. Akhirnya saya bilang gini, Mbak, karena kita di Jawa ya dipanggilnya Mbak. Kalau di sini Nona ya saudara ya. Saya kemarin salah panggil Mbak, bukan Mbak, saya Nona. Oh iya, saya kira saya lagi di Jawa. Padahal saya lagi di Kupang saudara ya. Dan akhirnya saudara, saya bilang begini, Mbak, sampean berkosa. Dia menangis saudara. Dia buta loh. Dia menangis tentang mama. Dia panggil mamanya. Ini siapa dia? Kok dia tahu saya diperkosa? Ini siapa ibu? Dan mamanya cuma bilang begini, itu ibu pendeta. Saya bilang maaf bu, maaf mbak, saya tidak tahu. Kalau mbak diperkosa saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Ketika saya tadi memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya tanya dengan Tuhan, Tuhan yang bilang aku diperkosa, betulkah mbak? Iya, saya diperkosa. Hanya satu jawaban Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan apa yang harus saya bicarakan? Mengampuni, mengasihi. Itu Tuhan bilang. Dan terjadi di sini saudara, mengampuni dan mengasihi Tuhan. Tuhan bilang, ampunilah. Kalau kau mengampuni, aku Bapakmu di surga akan mengampunimu. Ketika kau tidak mengampuni, Bapakmu di surga tidak akan pernah mengampuni. Kalau engkau pulang nanti, Tuhan bilang apa? Enyah kau dari segala kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi saudara, mari kita mengampuni. Kita mengampuni, kita mengasihi. Dan akhirnya saudara, anak ini katakan, ya ibu pendeta, aku mau mengampuni orang yang memperkosa aku. Puji nama Tuhan. Saya kumpulkan keluarganya. Saya bilang doakan anakmu, doakan adikmu, supaya Tuhan mengampuni kalian semua. Gak perlu lagi kita pertanyakan siapa yang perkosa dia, karena sudah 1 tahun 2 tahun yang lalu. Yang lama biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan saudara, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini saudara hidup kita yang baru, yang kita mau mengampuni, kita mau mengasihi. Dan saudara, 1 bulan terjadi, anak ini sembuh. Setiap pagi duduk di matahari dengan kursi roda dan mendengar puji-pujian saudara. Padahal mereka tidak mengenal Yesus. Mereka dari sebelah. Tetapi ketika Roh Allah ada kepada mereka, mereka diurapi, mereka saudara. 1 bulan anak ini bersukacita. Saudara, tapi Tuhan bilang apa? Caramu bukan caraku, rencanamu bukan rencanaku, Tuhan bilang. Dan 1 bulan kemudian anak ini pulang. Tetapi saya percaya dia pulang dengan sukacita. Dia pulang berjumpa dengan Bapak surgawi. Amin. Karena dia sudah mengampuni dan mengasihi saudara. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau terus belajar untuk menggunakan dari Tuhan. Iya saudara, saya percaya saudara hari ini dipulihkan Tuhan. Amin. Yang sakit Tuhan katakan sudah sembuh. Amin. Yang terikat kuasa kegelapan, kuasa maut, kuasa dosa lepas Yes. dalam nama Yesus. Saudara angkat pujian ini dengan tutup mata, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Buka hati saudara, biar Tuhan yang jamah, Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Amin.
Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ketika Engkau datang kepada
kepada Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati hidup. Apapun yang kamu kerjakan menjadi berhati Tuhan. Terima kasih Tuhan pada anakmu Tuhan. Pulihkan hatinya Tuhan, pulihkan hatinya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan melihat hati, Tuhan sayang sama Bapak, Tuhan sayang sama Bapak. Terima kasih buat Tuhan sayang Bapak, Tuhan kasih Bapak. Bapak terus cari Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan Bapak. Tuhan sediakan apa yang Bapak perlukan. Tuhan sayang, Tuhan kasih Bapak. Dalam nama Yesus, Bapak percaya. Hari ini ada mukjizat buat Bapak. Mukjizat terjadi Tuhan. Miracle terjadi buat Bapak. Dalam nama Yesus. Terus ya Pak. Terjadi buat Bapak. Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak untuk kemuliaan bagi nama. Terus Pak, datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan andalkan pikiran sendiri. Saya percaya, hamba percaya hari ini Bapak dipulihkan oleh Tuhan, Bapak diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba ini Tuhan dalam nama Yesus. Bapak percaya. Roh Bapak terus nyala-nyala melayani Tuhan, terus ikut Tuhan Pak. Banyak ajaib yang terjadi buat hidup Bapak dalam nama
you.